Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit mengasih tutorial. Ya, kemarin ada anak-anak yang tanya itu mengenai starter itu mobil tidak kuat, starternya hanya bunyi cetek-cetek. Apalagi pinionnya itu kadang tidak mau bergerak naik turun, bergerak maju mundur ya. Nah, nanti permasalahannya di sini ya. Untuk ini tolong jangan langsung dibongkar untuk motor starternya, tapi nanti kita cek dulu ya di luar dari rangkaiannya ya. Kalau dari permasalahan kemarin ya itu ada penyebabnya, itu ada 5, yaitu terminal baterai kendor, kontak rusak, hubungan kabel ke terminal 50 lepas ya, solenoid starter rusak ya, sikat atau solderan lepas ya. Mungkin untuk rangkaian ya kita tidak masalah dalam kendaraan ya, karena jarang terjadi kalau bunyi cetek-cetek atau pinion itu tidak mau bergerak. Itu kalau di rangkaian itu kadang istilahnya itu kalau sudah benar-benar kencang itu nggak masalah. Nah, untuk itu kita langsung aja tutorialnya di sini ya. Kita di sini untuk pengecekan ya di motor starternya. Apabila di sini tidak mau bergerak maju mundur, hanya bunyi cetek-cetek gini ya. Yang perlu kita persiapkan yaitu motor starternya. Di sini ada multi tester. Nanti di sini juga dipersiapkan mengenai alat-alatnya yang digunakan ya. Di sini sudah ada satu set candy tool. Ya, kita mulai aja. Untuk pemeriksaan awalnya sebelum kita langsung bongkar dalamnya, kita di sini untuk motor starter itu ada 2 bagian ya, yaitu di sini motor starter bagian yang memutar pinion, sedangkan yang satunya itu solenoid yang berfungsi untuk bergerak maju mundurnya pinion ya. Nanti untuk pertama itu yang bunyi cetek-cetek atau enggak mau maju mundur, itu kita langsung ke pinion dahulu, jangan langsung ke motornya, karena ke motornya di sini fungsinya untuk memutarkan ya. Yang perlu diperhatikan untuk anak-anak sekalian ya, di sini kalian harus tahu penggunaan yang namanya multi tester terlebih dahulu ya, sebelum melaksanakan pemeriksaan motor starter. Karena untuk multi tester sendiri itu menggunakan alat yang paling penting digunakan untuk kelistrikan ya. Mungkin kalau dahulu yang udah menempuh di kelas 10 sudah tahu semua yang namanya multi tester ya. Yang pertama itu kita nanti kalibrasi dulu ke ohm ya. Nanti di sini kan cuma untuk pengecekan solenoidnya apakah bagus atau tidak ya, kita kalibrasi dulu. Nah, kalau udah dikalibrasi ya, yang pertama di sini untuk solenoidnya sendiri itu karena tadi penyebabnya hanya bunyi cetek-cetek sama pinion tidak mau bergerak ya, kita ngeceknya itu di pull in sama pull in coilnya ya. Di sini ada 2 bagian ya, di pull in sama pull innya. Nanti kita cek yang istilahnya itu yang tidak mau bergerak atau yang rusak di mana. Yang pertama untuk pengecekan pull in sama pull in. Yang pull innya itu pertama itu terminal 50 sama C ya, itu dicek dulu apakah mau bergerak atau tidak. Nah, bergerak berarti pull innya kondisi baik ya. Terus yang kedua itu di pull in coil terminal C sama body ya, berarti bergerak ya. Kalau seumpama salah satu nggak bergerak, contohnya ini ya, nah ini C sama body, berarti permasalahannya di hold in oil ya. Berarti tadi udah ketemu ya permasalahan yang ada di motor starter ya. Tadi pull innya bergerak berarti tidak masalah, sedangkan hold innya tidak mau bergerak ya, udahnya bergerak sedikit, berarti kumparan di hold innya sudah lemah. Nah, sudah ketemu permasalahannya. Di
di sini ya, di motor starternya. Berarti di solenoidnya di salah satu kumparan ya, yaitu di kumparan pull-in coil ya. Kalau di sini sudah ketemu masalahnya, Pak, apakah kita harus sampai bongkar motornya? Itu tidak perlu ya, karena dalam permasalahan di sini kalau pinion bergerak maju mundur dan cetek-cetek, itu permasalahannya di pull-in dan pull-innya, yaitu di solenoidnya. Nah, untuk itu nanti solenoidnya perbaikannya ya, kalau semuanya ini udah kumparannya udah putus, berarti perbaikannya yang terbaik itu adalah penggantian ya, penggantian yang digunakan untuk solenoid ya. Mungkin itu aja sedikit tutorial untuk yang pertama mengenai pinion hanya bergerak cetek-cetek atau tidak mau bergerak maju mundur ya. Itu sedikit apa itu ya. Untuk permasalahan yang kedua ya, tadi kemarin juga ada yang tanya, ini pada saat kunci kontak atau istilahnya itu di starter, motor starter itu terasa berat atau lambat. Nah, nanti apa penyebab atau kerusakannya ya yang terjadi pada motor starter ya. Di sini untuk diagnosanya atau penyebabnya itu sudah ada ya. Kita nanti cari, biasanya itu di armaturnya atau valve coilnya di dalam motor starter ini ya. Tapi kita pastikan dulu ya, untuk motor starter di sini ya, jangan hanya mengira-ngira Pak itu valve coilnya atau armaturnya, tapi nanti kita cek ya semuanya. Karena kalau solenoid ini bukan istilahnya itu yang bagian yang memutar ya, ini cuma nanti fungsinya untuk dorong pinionnya biar berhubungan dengan regir. Sedangkan yang motor starter di bawah ini ya, yang berhubungan dengan berputarnya pinion gear. Nah, kita bongkar terlebih dahulu dari awal ya, mungkin dari solenoidnya terlebih dahulu ya. Dia kanapan ini kita sesuaikan kuncinya. Ya, kita lanjutkan untuk terminal C-nya dilepas terlebih dahulu, jangan lupa. Nah, stabilnya terminal C. Kemudian bagian motor starternya baru dibongkar ya. Untuk kuncinya diimbangi, jangan kendor semuanya tapi secara bergantian. Perhatikan di sini ya, belum kita pembongkaran semua. Di sini ada 4 sikat, di
di sini ada 4 pegas. Tolong nanti untuk pemasangan lagi kalau semuanya kondisi starter itu normal, secara hati-hati karena untuk pegas-pegas ini sering lepas atau kelempar jauh ya, kadang hilang. Dulu ya, ini tadi sudah ada bantuan untuk SST-nya ya, biar kita lebih mudah dalam pemegang motor starternya. Kemudian kita lepas satu-satu ya. Kemudian sikat kita lepas semua ya, kayak tadi barusan. Ini sikatnya itu atau pegasnya itu kalau nggak kita hati-hati bisa lompat ya. Kita jadikan satu dulu biar mudah ya. Bagian di sini ya. Ya, kalau udah kita langsung ke pemeriksaannya ya. Tadi motor starter terasa berat ya. Itu bisa penyebabnya di sini ya. Ada 2 bagian ini. Ya, nanti kita cek ya. Di sini ada bagian fill coil sama brush atau sikatnya. Terus di sini ada armatur ya. Nanti kita cek bagian-bagian yang istilahnya itu di mana starter itu kok bisa berputar berat ya. Coba kita cek dulu di armaturnya ya, di bagian komutatornya ya. Tadi kita udah set ya untuk multitesternya. Nah, kita putar. Setelahnya itu ini kan ada segmen-segmennya. Kalau ada segmen salah satu yang putus, ya berarti nanti ada yang setelahnya itu bisa memberatkan putaran motor starter. Ya, bagian segmen-segmennya itu bisa berhubungan semua, berarti tidak terjadi masalah. Ya. Terus coba kita cek lagi, ya, bagian daripada fill coil. Nah, nanti fill coil di sini ya, apakah masih setelahnya itu dicek. Kalau nanti berhubungan antara segmen kumparan-kumparan fill coil ini berhubungan, berarti masih kondisi baik. Tapi kalau seumpama itu berhubungannya itu pakai multinya itu sudah jarumnya itu tidak menunjukkan istilahnya itu pergerakannya berat, berarti nanti sudah terjadi permasalahan pada fill coil atau malah sama sekali jarum multitesternya itu tidak bisa bergerak karena tidak ada hubungan. Ya, kita cek dulu. Ya. Untuk fill coilnya masih bagus, ya. Berarti nanti kendalanya di sini kalau seumpamanya itu fill coil ini ya dicek pakai multi, contohnya kayak gini ya. Ini saya contohkan lagi untuk fill coil yang tidak bagus ya. Nah, ini contohnya tidak bisa berhubungan ini, berarti fill coil ada yang putus ya. Motor starter itu malah kadang tidak terasa berat, malah tidak sama sekali berputar. Nah, contohnya ini pergerakannya itu multinya itu lambat kayak gini, berarti di kumparan ini sudah tidak bisa maksimal. Ya, itu sebagai salah satu tutorial untuk motor starter terasa berat. Terus Pak, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, kalau untuk mengatasinya, kalau semuanya fill coilnya ini sudah tidak bisa berfungsi lagi atau dicek sudah tidak bekerja, berarti harus diganti untuk motor starternya. Ya, mungkin
Itu aja sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.